Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tentunya anak-anak tetap semangat juga ya dalam belajar, karena kita sudah masuk di tema 3, subtema 3. Tak terasa nanti kita di minggu depannya sudah masuk di tema 4. Ya, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa disiapkan alat tulisnya, kemudian mencari tempat yang ternyaman, dan tentunya harus kita mulai dulu dengan doa. Nah, anak-anak, di tema 3, subtema 3, ayo menjadi penemu. Untuk pertemuan kali ini Bunda akan menjelaskan ya, mengulang-ulang kembali tentang kalimat efektif dan kata-kata baku. Tentunya kalian masih ingat ya dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Jadi, kalau kita membuat kalimat efektif itu tentunya harus ada unsur apa saja? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, harus ada 4 unsur ini. Itu yang disebut dengan kalimat efektif. Kemudian, penggunaan kata-katanya juga harus kata baku. Nah, di pertemuan yang dulu di awal tema 3 subtema 1, Bunda sudah menjelaskan contoh-contoh dari kata baku ya. Misalnya adalah ada kata bini, kemudian istri, ada apotek, ada apotik. Nah, itu kita harus bisa menggunakan kata-kata baku tersebut dalam kalimat efektif. Nah, anak-anak, dalam perkembangan teknologi, baik itu meliputi di bidang komunikasi, kemudian ekonomi, transportasi, tentunya ini sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi kita sehari-hari ya. Dan kemajuan teknologi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Jadi kalau sebelum adanya teknologi ya, masyarakat ini melakukan kegiatan ekonomi secara tradisional. Contohnya ya, meskipun kamu belum menjumpai langsung ya, mungkin bisa melihat dari tayangan-tayangan televisi atau dari media internet ya. Kalau petani di zaman dahulu itu memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Dan setelah panen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung. Dan kegiatan ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dan waktu yang lebih lama, sehingga pemenuhan kebutuhan memerlukan waktu lama. Tapi kalau saat ini, karena sudah ada peran teknologi dalam kegiatan produksi, jadi petani saat ini nih menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Dan teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi, sehingga menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Ini kalau di Indonesia, tapi kalau di Jepang sudah beda lagi ya. Kalau di Jepang ini tentunya waktunya lebih cepat, tenaga juga lebih cepat. Jadi kalau misalnya panen gitu ya, panen padi gitu, langsung sekali jalan, langsung panen, langsung keluar berasnya ya. Jadi sudah jadi beras ya. Kalau di Indonesia ini masih memerlukan beberapa proses. Ini ya, jadi pengaruh teknologi dalam kegiatan produksi. Nah, peran teknologi dalam kegiatan distribusi, jadi menyampaikan barang ya. Jadi kemajuan teknologi ini juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Kalau di zaman dahulu, kita kembali lagi, zaman dahulu untuk hasil panennya ini biasanya kita kalau melihat ya, ini di zamannya Bunda belum menjumpai, ini adanya di zamannya nenek kalian, kakek kalian itu pada hasil panen itu biasanya diangkat oleh yang namanya gerobak ya. Jadi masih sangat tradisional sekali. Kemudian diangkut oleh transportasi sederhana atau tradisional ya, seperti pedati, becak, kemudian sepeda. Dan keadaan ini anak-anak menyebabkan barang-barang itu menjadi langka dan kebutuhan masyarakat tidak semuanya dapat terpenuhi karena memang proses distribusi atau penyebarannya sangat lama. Itu ya. Jadi kalian bisa membayangkan antara distribusi atau penyebaran barang secara tradisional atau modern ya. Kalau modern kan lebih cepat sampai. Nah, kita lanjut ke muatan IPA ya anak-anak ya. Kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan juga paralel. Tapi untuk di pertemuan sebelumnya ini Bunda sudah pernah sedikit menyinggung ya. Nah, sebelum kita ke
rangkaian seri dan paralel, kalian harus mengingat-ingat ya, karena di pertemuan pertama itu kita sudah praktikum dengan rangkaian seri, dan nanti di hari Sabtu adalah kita akan praktikum tentang rangkaian paralel. Nah, di sini anak-anak, persamaan antara rangkaian seri dan paralel yang pertama adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian ini sama besar. Untuk persamaan yang kedua, kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Dan untuk persamaan yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Jadi hambatan listrik ini artinya adalah kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Ini persamaannya ya. Nah, ciri khas dari rangkaian seri. 1. Hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Sedangkan untuk ciri khas yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Ini ya, jadi ciri khas rangkaian seri. Nah, sekarang ciri khas rangkaian paralel. Pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik ini ya, rangkaian paralel, lebih besar. Sedangkan yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Ingat ya anak-anak, lebih terang. Yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain sehingga alat listrik lainnya tetap menyala. Ini yang jadi ciri khas dari rangkaian paralel. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang listrik, berarti kita juga harus bisa melaksanakan hak dan kewajiban. Ya, sebelum menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban, kalian harus mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan hak dan juga kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Dan hak dan kewajiban ini tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Kita tidak boleh hanya menuntut hak saja, tapi harus melaksanakan kewajiban. Jadi kalau sudah melaksanakan kewajiban, berarti kalian harus memperoleh hak kalian. Nah, contoh di sini, dengan menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih, tubuh kita tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Jadi kewajibannya di sini adalah menjaga kebersihan dan dapat hidup di tempat yang bersih. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban untuk menjaga kebersihan, maka hak kita, hak tubuh kita adalah tetap sehat ya, dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda mengenai pertemuan hari ini di subtema 3, pertemuan 1 dan 2, dan Bunda punya tugas ya. Di sini tugasnya adalah bisa ditulis ya untuk soalnya. Yang pertama adalah bagaimana kegiatan produksi masyarakat sebelum adanya kemajuan teknologi. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi setelah petani menggunakan teknologi dalam bertani. Jelaskan dan contoh. Jelaskan dengan contoh. Sedangkan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tentang dampak kemajuan transportasi. Nah, 3 saja ya tugas dari Bunda untuk kemajuan teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Cukup sekian penjelasan dari Bunda. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap semangat dalam belajar anak-anak ya. Meskipun dengan keadaan yang seperti ini, kita Bunda dan kalian harus semangat belajar. Jangan lupa meskipun Bunda hanya menjelaskan tentang secuil saja, kalian harus tetap membaca buku paket kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.